Pak, ini kan dengan adanya efisiensi begitu Pak, pemangkasan transfer ke daerah ini hampir 30%. Sektor mana Pak yang terdampak? Ya sebenarnya sih secara keseluruhan sebenarnya tidak terlalu mengganggu karena efisiensi ini yang dilakukan pemotongan adalah beberapa yang bersifat overhead cost seperti biaya perjalanan dinas, biaya rapat-rapat yang sebenarnya secara keseluruhan itu tidak mengganggu terhadap belanja modal. Dan lagi pula dari akumulasi yang di efisiensi itu digunakan lagi untuk belanja modal ke daerah. Sehingga saya pikir ini hanya keseimbangan dan mengubah kebiasaan yang semakin efisien di pemerintahannya, tapi kita akan lebih banyak lagi di bidang investasinya, begitu Mbak. Baik. Pak Yes, ini kan pelayanan publik begitu. Banyak publik yang merasa khawatir dengan adanya pemangkasan ini, artinya pelayanan publik pun akan terdampak. Nah, bagaimana Anda memastikan bahwa meskipun dengan adanya efisiensi, pelayanan publik ini tidak terdampak begitu Pak? Baik, kita memang di daerah harus terus bekerja keras sehingga semua pelayanan publik tidak terganggu dengan efisiensi ini. Kami menekankan kepada seluruh aparatur di daerah supaya kita lebih efisien lagi, mencermati lagi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu. Saya selalu menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus mempunyai dampak yang nyata. Makanya sekarang pengeluaran-pengeluaran atau belanja-belanja yang tidak perlu memang di hari-hari ini kita hapuskan, ya, begitu. Pak, dengan efisiensi ini bagaimana Anda menyeimbangkan antara belanja negara, belanja wajib maksud saya, dengan belanja pembangunan nih Pak? Siap. Kita juga mengambil langkah-langkah lain, ya, misalnya selain kita yang biasanya mendapatkan pendapatan rutin dari pemerintah pusat, kita pada hari ini kita melakukan pinjaman daerah, ya. Saya pikir pinjaman daerah itu juga akan bisa merecovery pendapatan kita. Misalnya pinjaman daerah ini akan kita gunakan untuk jalan. Kan saya yakin dengan jalan yang kita bangun itu akan lebih memperkuat lagi sektor industri pangan, khususnya di Kabupaten Lamongan yang sebagian besar adalah dari sektor pertanian. Karena dengan dukungan infrastruktur jalan yang baik, pasti akan lebih mengungkit. Dan ini sudah terbukti ya Mbak. Kita terbukti dengan program Bapak Presiden kita melakukan kegiatan swasembada pangan ini sekarang yang kita biasanya 2 kali tanam 2 kali panen, sekarang alhamdulillah kita bisa 3 kali panen, ya, karena memang kita mendorong mengepush semua petani dan kita memberikan dukungan stimulus kepada mereka, alat-alat pertanian dan lain-lain. Nah, ya, sehingga kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Dan juga yang lebih penting kita catat bahwa kita terus menekankan penyederhanaan di dalam pelayanan perizinan yang dilakukan oleh birokrasi. Ya, kita pangkas semua agar lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah, begitu.